Terima kasih dari Bapak Moderator. Eh, Mungkin perkenalkan dulu, saya baru pertama kali ikut dalam rakornis untuk SIUP ISA. Saya apalnya kan sering ngurusnya kalau ke akhirnya itu SIUP KK kan ya. SIUP KK Indos itu segala macam, jadi apalnya SIUP KK aja ini. Nama saya Pujo Kurnianto. Saya mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal, pengganti dari Kapten Barto di Kasubdit 3. Jadi tadi ada dibisikin oleh dari rekan-rekan panitia, paparannya jangan banyak-banyak Pak, dikit aja gitu kan. Makanya dari itu tadi pagi sudah saya buka, biar nggak terlalu banyak pertanyaan juga, saya buka untuk one day service untuk pengurusan Indos SIUP KK, kalau mau ada RPT RPK khusus silahkan, satu hari ini saya jamin jadi. Makanya tadi yang mengurus di situ saya tanya ke anak-anak kok cuma 3 atau 4 orang. Berarti kan sudah pada paham terkait regulasi, saya rasa sudah paham. Karena tidak ada kendala. Walaupun di pengaduan Simlala banyak juga saya salah ini, saya salah input, saya salah ini, banyak juga. Tapi semoga ini masih kita buka ya sampai nanti jangan sampai sore-sore, sampai jam 3 lah. Jadi teman-teman yang merasa sudah proses di dalam Simlala terkait pengurusan SIUP KK, RPT RPK khusus, Indos SIUP KK, silahkan ke anggota saya yang ada di pojok. Silakan di screenshot di Simlalanya sampai di mana langsung dikerjakan, tapi sampai tingkat Kasubdit karena Pak Direktur tidak hadir. Ya, silakan langsung jadi, nggak lama-lama, karena kalau ketemu tatap muka dengan Bapak dan Ibu itu sudah ada jaminan gitu loh. Oh jaminannya Bapak ini, kalau selama ini kan saya nggak tahu. Saya nggak kenal, saya nggak tahu, cuma taunya apa itu masuk aplikasi, kita proses, selesai. Tapi kalau kita tatap muka one day service, saya yakin kalau lihat wajah-wajah Bapak dan Ibu ini integritasnya oke deh. Jadi nggak perlu kita koreksi-koreksi, langsung ACC. Gitu ya. Dan bedanya dengan lain, Bapak Ibu, nanti presentasinya nggak banyak-banyak Pak, santai aja Pak. Pak Eko mana tadi? Jadi kalau saya kemarin ngurus paspor di imigrasi Pak, karena saya tidak tahu ternyata ada yang ekspres, saya nggak tahu. Sesuai prosedur, saya prosedural. Harus janjian dulu, besok Senin harus datang foto, terus diambil nanti hari apa. Setelah saya tanya-tanya ternyata ada yang ekspres 1 hari jadi. Bedanya dengan kita di Subdit 3 di Ditlala, kalau di imigrasi, kalau Bapak Ibu ngurus paspor ekspres, tarifnya berapa? Sekitar 1.300.000-an. Benar kan? Kalau di Simlala, one day service, free, non PNBP tidak ada. Ya kan? Silakan Bapak Ibu ngurus, kami layani dengan senang hati, nggak ada tarikan biaya apapun. Saya kemarin ke sana, ternyata ada. Kalau yang ngapres tahu ada ya saya ikut yang itu, tapi karena nggak tahu. Nah, jadi kalau sekarang kalau pengurusan SIUP KK memang menjadi salah satu pelayanan di perhubungan laut yang non PNBP. Jadi masih free. Walaupun ya di SOP-nya memang 3 sampai 4 hari. Tapi kalau sekarang saya memang sengaja bawa tim. Jadi Bapak Ibu, mana tuh yang lain? Nanti tim yang ibu-ibu tadi itulah yang melaksanakan, yang mengoreksi, mengevaluasi dokumen-dokumen Bapak Ibu yang dimasukkan dalam Simlala sebelum ke saya. Setelah ke teman-teman tadi, ibu-ibu yang cakep-cakep tadi,
baru ke Pak Khairul, dikoreksi oleh Pak Khairul, baru Pak Khairul baru ke saya. Sekarang orangnya ada di sini semua, jadi kalau ada masalah silakan diurus di sini. Oke? Lanjut, saya dulu Pak Eko. Ini karena yang punya aplikasi itu Pak Eko. Saya hanya pakai aja. Lanjut, mana nih lanjutnya apa nih? Mana nih kok nggak terus? Oh ini dia. Kalau masalah regulasi, saya rasa sudah paham semua, wong tadi yang ke situ cuman yang datang 3 atau 4 orang, berarti saya rasa udah jelas. Jadi ada pelayanan publik non PNBP pada Ditlala, terutama di Subdit 3, yaitu surat persetujuan keagenan kapal, pembukaan kantor cabang, sama endorsement siup KK. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ditarik uang dari salah satu staf saya, sampaikan. Jadi tidak ada pengurusan siup KK, pembukaan kantor cabang, endorsement di tarif ada biaya, tidak ada, 0 rupiah. Ya. Dan kalaupun ada masalah mungkin rekomendasi atau apa dari UPT di Perhubungan Laut, silakan sampaikan ke kami. Pak, saya mau ngurus siup KK, ditarik gini-gini Pak, sampaikan. Kita nggak ada menarik apa-apa, SOP 3 atau 4 hari jadi, kalau sekarang sehari jadi. Lanjut. Jadi ini grafik dari perkembangan siup KK per provinsi ya. Kalau kita lihat di provinsi DKI yang paling tinggi dan juga di kepulauan mana nih? Jadi intinya di daerah DKI yang sangat tinggi. Jadi nanti pertanyaannya pasti sampai ke kenapa Pak tidak ada pembatasan keagenan di suatu pelabuhan atau di suatu wilayah? Ya kan? Itu dilema kita juga Bapak. Sebelum Bapak bertanya saya tanya dulu. Saya sampaikan dulu. Itu jadi di kami juga menjadi beban, karena di satu sisi kami tidak boleh membatasi orang untuk berusaha, tapi di sisi lain kebutuhan atau supply and demand di suatu pelabuhan sudah tidak relevan lagi, sudah tidak seimbang lagi. Ya, jadi itu memang permasalahan saat ini. Biar enggak nanya langsung saya sampaikan bahwa tahun ini nanti saya akan tanya, tolong siapkan jawabannya dari Bapak dan Ibu semua. Saya pengen tahu untuk keagenan kapal itu komponen biayanya apa aja sih? Kenapa biaya agen 1, agen 2, agen 3 itu tarifnya lain-lain? Sekarang saya mau tanya nanti, tolong siapkan jawabannya. Karena saat tahun ini kami sedang di anggaran kami ada menyusun terkait tarif komponen biaya untuk keagenan kapal, depo kontainer, sama UJT. Minggu depan kami ke Batam khusus untuk depo kontainer. Pertanyaannya sama, tarif depo pun lain-lain. Apa sih yang dikerjakan di dalam depo? Nah, sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, nanti tolong dijawab, siapa yang bisa menjawab ya. Apa sih yang menjadi kegiatan keagenan kapal? Kenapa tarifnya lain-lain? Daripada Bapak Ibu yang nanya, saya nanya. Ini salah satu itu ya. Lanjut. Ya itu soalnya jadi pertanyaan kami Pak. Karena kami sedang menyusun itu. Suatu mungkin di bulan-bulan berikutnya pasti akan kami ajak diskusi, public hearing terkait khusus membahas pentarifan di komponen tarif di keagenan kapal. Ini tabel yang per tahunnya semakin naik untuk jumlah dari perusahaan keagenan. Lanjut. Ini juga hampir sama, nggak pernah turun.
Lanjut saja. Nah, ini sistem pelaporan. Ini yang baru. Jadi di KM 171 tahun 2001 terbaru ini mungkin sudah saya sampaikan pada saat kalau enggak di Surabaya, di Semarang. Jadi ada kewajiban dari pemegang keadaan kapal untuk melaporkan ke Syah Bandar atau ke Perhubungan Laut. Itu akan diwadahi di dalam Inapornet, ya Pak Eko ya. Nanti kenapa di Inapornet belum muncul, tanya Pak Eko yang punya sistemnya. Jadi di KM 171 itu sudah ada kewajiban untuk melaporkan kegiatan 11 usaha jasa terkait yang ada di PM 59. Salah satunya kegiatan keagenan kapal. Itu sudah nanti dibuka aja KM 171-nya ya. Formatnya seperti apa, silakan lanjut. Ini masih format pelaporannya, lanjut. Sekarang kami juga sudah ada mengatur tentang sanksi. Di PM 34 2022 ada tentang tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan undang-undang. Jadi di situ ada peringatan tertulis, pembekuan izin atau sertifikat, pencabutan izin atau sertifikat, sama denda. Tapi ini juga menjadi dilema juga, kami kalau mau membekukan izin itu rasanya gimana gitu loh. Dibekukan entar ada yang marah, enggak dibekukan kok keterlaluan. Itu banyak tuh, di JPT yang jasa pengurusan transportasi sudah ada beberapa yang kita backlist, tapi kan kalau di JPT kan kita sudah buat SOP-nya itu peringatan 1, 2, 3, kita backlist dulu 3 bulan, setelah itu 6 bulan, terus 1 tahun, untuk tahun ini bila ada masalah terkait ini yang JPT ya, kepengurusan jasa transportasi, backlistnya tidak hanya sebulan, 2 bulan, setahun, tapi selamanya tidak boleh ikut dalam kegiatan JPT. Kalau yang di sini di PM 34 ini masih mengatur sanksi administratif, yaitu sampai ke pencabutan izin. Lanjut. Ini hot topiknya itu kan sudah kita tahu ya. Satu, keseimbangan antara perusahaan keagenan dan perusahaan pelayaran, itu kan pasti nanti akan ditanyakan banyak tuh. Yang kedua, setiap akan mengajukan permohonan SIUP KK, INDOS dan lainnya harus memperhatikan persyaratan sebelum mengunggah data. Ini yang memang mungkin nggak terlalu berat sih pada saat dikoreksi di Simlala, mungkin kurang tanggal, kurang ini karena apa? Karena kami tidak bertemu langsung dengan perusahaan atau yang dengan bapak-bapak yang mengurus keagenan kapal. Sehingga hanya pakai data-data itulah kami bisa percaya, bisa yakin bahwa data-data ini benar. Jadi kesalahan sekecil apapun kemungkinan ya harus direvisi. Karena ya itu karena tidak saling kenal, tidak tahu jarak jauh bagaimana dokumen itu yang diupload di Simlala bisa meyakinkan para operator atau para pelaksana di Lala untuk melanjutkan atau menolak permohonan tersebut. Lanjut. Terima kasih. Jadi itu aja Bapak dan Ibu ya. Jadi satu masalah pengurusan SIUP KK, INDOS dan segala macam adalah non PNBP. Jadi jangan percaya kalau ada yang minta ngurus keagenan kapal sekian nggak usah percaya. Sampaikan aja ke saya, screenshot Simlalanya sampai prosesnya di mana. Kalau memang Bapak Ibu percaya sama saya, nanti saya laksanakan sesuai dengan SOP. Yang kedua, sistem pelaporan. Terkait pelaporan sudah diatur di KM 171 yang baru diterbitkan di tahun 2022.
Habis itu terus sanksi. Itu saja yang perlu kami sampaikan ke Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ini menarik yang disampaikan Pak Pujo. Harusnya ini langsung disambut nih dengan apa? Nunjuk tangan yang paling banyak ini. Oh, benar Pak. Oke Pak, silakan. Takutnya lupa Pak, mereka sudah nggak sabar nih nunggu Pak Pujo nih. Masih anget-anget. Pak, boleh berdiri Pak, nama dan dari mana? Nama Marudin Simanjuntak. Beras. PT Sigupar Naulibasa. Terima kasih Pak atas paparannya. Saya terkendala dengan endos. Kemarin melalui Pak Sabam, kebetulan dari alumni dari Lala, Sabam Siringoringo. Pak Sabam Siringoringo di Jakarta. Terkendala dengan ini Pak, laporan keuangan. Saya kasih 3 bulan, jadi sampai sekarang belum bisa diendos. Itu aja Pak. Langsung dijawab nih. Langsung ke pojok sana Pak nanti Pak. Kan dari tadi sudah saya sampaikan. Kalau ada masalah langsung ke pojok, dicek di SIM lalanya, mana yang perlu diperbaiki silakan. Ya. Langsung terjawab Pak ya. Oke, dari Batam silakan. Mic-nya lagi. Oh, ini Batam baru mau dikunjungin udah nanya dulu Pak Pujo. Terima kasih Pak, saya Erdi Pak, Ketua Asosiasi DPC ISA Batam Pak. Ini saya mau menyampaikan Pak, beberapa kali kita melakukan konseling Pak, di beberapa daerah kita bukan menghalang-halangi orang berusaha, tetapi kita mempunyai anggota 140 pemegang SIUP KK Pak di Batam. 140 itu buka warung Pak, pembelinya tak ada. Jadi kalau bisa dengan hasil konseling itu secepatnya Pak, kalau bisa tahun ini harus ada hasil Pak, bukan mau menutup ataupun tidak mau penerimaan lagi untuk pembukaan SIUP KK Pak, tapi memang ini kenyataan Pak real. Apalagi terkait kita menjatuh-jatuh harga terkait agensi fee kan, itu masih di SIUP KK Pak, belum lagi di insanya Pak. Ya saya rasa itu aja Pak, berharap di tahun ini harus selesai Pak, ada hasil. Terima kasih. Jadi yang diharapkan gimana Pak? Apa dibatasin atau karena gini, saat ini kita untuk mengatur supply and demand-nya, kami sedang proses membuat NSPK-nya. Jadi norma standar yang nanti di situ kami harapkan ada tingkat produktivitas dalam suatu kegiatan di suatu wilayah atau pelabuhan, dan nanti itu akan kita sampaikan ke BPKM ya, yang pelayanan satu atap yang OSS itu. Nanti pembatasannya kan ada di sana berdasarkan NSPK yang kita susun. Jadi dengan dasar itu nanti pihak Syah Bandar atau UPT melakukan evaluasi berapa sih sebenarnya kebutuhan untuk kegiatan keagenan di satu wilayah. Jadi memang perlu bertahap Pak, kami memang pengennya cepat, tapi perlu bertahap dan konsen kami saat ini yaitu terkait yang saya tanyakan tadi, terkait tarif. Komponen tarif keagenan kapal itu apa saja? Karena dari situ nanti kita akan bisa cek mana yang bisa ya bersaing di lapangan secara sehat lah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saat ini masih proses Pak. Kita yang pengennya cepat. Mungkin dari Pak Khairul bisa bantu jawab. Ini yang nyusun. Ada satu lagi Pak,
Batam juga ini. Batam juga Pak. Jadi begini Pak, kami dari Asosiasi Batam itu kan secara manual melihat ada beberapa perusahaan yang membuat begitu satu perusahaan yang dicekal dia buat satu lagi siup KK Pak. Sementara dia dicekal dengan alasan dia tidak membayar labu tambat, kewajibannya untuk negara. Jadi kenapa ya bisa tembus di sistem OSA dengan satu kegiatan yang sama, Orangnya. dengan direktur yang sama, komisaris yang sama, alamat ruko yang sama, notabene yang sudah dicekal di pemerintah setempat gitu loh Pak. Kenapa bisa tembus di sistem Pak? Sementara kita sebagai dari asosiasi kita bisa melihat Pak, ada 4 perusahaan yang sama Pak. Sampai sekarang dia bisa tembus lagi yang ketiga Di OSS. di OSS. Jadi masalah-masalah gitu Pak, karena di OSS itu kan tempatnya di Badan Penanaman Modal tuh, ya kan? Silakan sampaikan ke kami, nanti kami sampaikan lagi ke mana itu BKPM, karena yang mengelit untuk OSS yang aplikasi itu OSS itu di BKPM, itu saya salah BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan untuk pembatasan itu, ini saya juga jadi WA sama orang Badan itu BKM ya, BKPM. Jadi terkait itu silakan Bapak, tolong bisa lewat asosiasi atau bisa lewat cabang secara tertulis Pak. Karena tadi saya juga di sini ada teman dari satu daerah juga menyampaikan ada masalah di daerahnya, tetapi kami belum ada kayak semacam tertulisnya gitu loh. Saat ini semoga dengan adanya nanti penyusunan terkait komponen tarif, semua stakeholder yang berkaitan dengan kegiatan keagenan kapal kita temukan dalam satu kegiatan bisa terjawab itu semua. Dari Bu Anis atau Pak Khairul ada tambahan? Keseimbangan antara penyedia dan pengguna. Memang kita belum punya petunjuk teknis ini, dan memang tadi yang disampaikan nggak kelihatan. Tadi yang sudah disampaikan Pak Kasudi tadi, di tahun ini kita coba membuat kajian studi ini. Nanti kami mengundang para bapak-bapak ini untuk sumbangsi terhadap terhadap kajian nanti ini. Terus yang kedua Pak, terkait dengan satu perusahaan terus dia ganti bendera lagi. Saya setuju yang disampaikan Pak Kasudi tadi. Memang yang memberikan izin memang dari Kementerian Investasi yang sekarang, ya, atau dulunya BKPM. Ya, jadi memang harus ada tadi SOP kalau ini perusahaan ini bermasalah. Yang tahu perusahaan ini bermasalah atau rapot merah kan bukan di kami ini. Tapi ini sebagai catatan kami. Terima kasih Pak. Mungkin Mbak Anis tambahin. Baik, terima kasih Pak. Mungkin menambahkan sedikit aja Pak. Jadi gini Pak, kalau masalah satu perusahaan itu sudah di blacklist ya sama pemerintah daerah ya, gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya gini Pak, untuk pengurusan NIB dan sertifikat standar usaha itu memang ada di OSS, yaitu di BKPM. Jadi memang awal mula untuk pembuatan baru perusahaan itu harus memiliki NIB dengan KBLI 52297, itu wajib Pak, single purpose. Jadi perlu disampaikan juga, kami sosialisasikan sekali lagi di sini bahwa untuk perusahaan keagenan kapal itu hanya single purpose, yaitu KBLI-nya 52297. Begitupun nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nanti mau endorse, ya kan, mau endorsement, itu kalau misalnya KBLI-nya masih belum 52297 itu pasti akan kami revisi. Dan itu terjadi bolak-balik Pak. Jadi banyak memang yang terjadi pengaduan ke kami pun, itu berulang kali karena mereka belum mengupdate KBLI tersebut. Jadi gini,
kembali ke masalahnya, yang pengurusan di NIB dan sertifikat standar itu adalah di OSS, tetapi penerbit izinnya sesuai dengan PM 59 dan PM 12 itu tetap ada di Menteri Perhubungan, Pak. Jadi begitu Pak, memang betul yang dikatakan Pak Kasubdit tadi, pengurusan izin pertama itu adalah di NIB dan sertifikat standar usaha, tetapi penerbit izinnya adalah tetap di Menteri. Jadi misalnya nih Pak, kejadian kayak tadi kan kendalanya adalah satu perusahaan, dia udah di blacklist terus dia mengajukan lagi. Nah gini Pak, ini perlu kami dikirimkan surat Pak ke kementerian atau melalui dengan penyelenggara pelabuhan, terutama gitu. Jadi bersurat aja dulu ke kami, nanti akan kami tindak lanjuti begitu Pak. Karena kalau kami ini kan monitoring dan evaluasi ini kan ini Pak tidak setiap hari kami lakukan. Jadi emang ada waktu-waktunya. Jadi dari monitoring inilah baru kami melakukan pengawasan secara langsung. Misalnya satu perusahaan, oh iya masih eksistensi ini perusahaan ini, oh yang ini tidak gitu. Jadi mohon kami juga dilaporkan, terutama minimal ke KSOP setempat, begitu Pak. Mungkin itu dulu kali Pak, terima kasih. Satu lagi Bu, Terima kasih. itu Ibu sudah mempelajari terkait pelimpahan perizinan PP 41 di BP Bu, di Batam. Kita ini berbicara Batam Bu, bukan nasional. Pak, Batam kan juga wilayah, saya tahu di Batam memang ada otoritas Batam. Kantor Sabandaran saya di sana pun tugasnya itu malah lebih tinggi daripada otoritas Batam. Saya tahu itu. Tapi kalau yang tadi di backlist atau apa, silakan dari kantor otoritas Batam serahkan ke kami. Kasihkan ke Sabandar, Sabandar kirim ke saya, tinggal suspend dari sistem gampang. Kalau ada dasar-dasarnya ya. Saya sudah kirimkan ke KSOP setempat Pak. Coba sekarang kirimkan ke Dari saya. sebelum COVID saya sudah kirimkan Pak. Sekarang berarti yang ngirim siapa nih? Ya kita dari asosiasi Pak. Bukan, yang ngirim yang memberikan backlist, yang backlist siapa? Kami nggak memblacklist perusahaan itu Pak. Saya nggak menghalang-halangi mereka. Yang pasti kita mengirimkan beberapa nama perusahaan yang terbit dengan kegiatan yang sama, direktur yang sama, alamat kantor yang sama. Berarti Apakah itu bisa terbit seperti itu? berarti nomor itunya sama ya? Beda dong Iya. Pak, nama perusahaan beda tapi kegiatannya yang sama, Baik. direktur yang sama, komisaris yang sama. Bang, jadi gini aja, nanti minta tolong seperti yang tadi udah disampaikan, dibikin tertulisnya. Kalau memang perlu, kalau kemarin sudah nggak nyampe, nanti lewat DPP biar kita fasilitasi untuk ke sini, ya. Itu perlu dilanjut tapi harus ada yang formil. Sekarang gantian saya dulu dong. Gantian. Oh iya, silakan. Tadi kegiatan depo itu keagenan, kenapa tarifnya berbeda-beda, kegiatannya apa aja sih? Yang bisa jawab siapa? Ayo, Pak Edi juga. Jadi tarifnya kenapa beda-beda itu kegiatannya apa aja sih? Ya penyebab ada tarif sekian itu hitungannya dari mana gitu loh. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. saya Pak Johan dari Batam juga Pak. Ini betul-betul dialami juga sama kita nih Pak di Batam. Batam ini cuma sebuah pulau kecil Pak, berpenduduk 1 juta orang. Pelabuhan kita juga ada cuman pelabuhan umum ada 2, tapi banyak pelabuhan tersus sama TUKS-nya. Tapi kita punya ISA aja kita ada 140 perusahaan Pak di pulau kecil ini. Belum INSA Pak, INSA juga ada sekitar 80 Pak. Nah di sini Bapak bertanya kenapa tarifnya beda-beda. Nah perbedaannya gini Pak, kami bunuh-bunuhan di sini Pak. Owner ini Pak, dia nggak nanya sama satu perusahaan Pak, dia nanya sama 5 sampai 7 perusahaan Pak. Si A kasih 5 juta, si B turunkan 4 juta, ujung-ujungnya 500.000 Pak pun ada. Tarif keagenan. Jadi kalau Bapak tanya permasalahannya kembali ke Bapak juga. Ya kalau terus-terusan ada terus ini ya supply and demand-nya seperti itu Pak. Kami di sini akhirnya saling bunuh-bunuhan. Ada juga kawan-kawan yang sudah tidak ada kegiatan, ya udahlah kamu pinjam aja nama saya, bayar aja lah sebulan 2 juta. Biar gaji saya aja 2 juta kata dia. Dia kantornya di bawah pohon jambu Pak. Direkturnya sendiri aja. Udahlah kamu bayar aja 5 juta pakai perusahaan saya. Ada juga seperti itu. Nah
kita juga udah dari sebelum COVID kita sudah meeting ke Bandung Pak buat masalah ini. Kita pengen ya gimana nih cara bisa stop ini. Ini yang terdaftar di IS aja itu cuma 102 Pak. Berarti ada 38 lagi itu yang belum jadi anggota kami di Batam itu. Jadi kalau bisa terus-terus tahun ini nih kan kita lagi banyak-banyak ini pembangunan kapal semuanya di Batam apa semuanya. Ini akan terusan mungkin bisa sampai 200 nih Pak tahun ini Pak. Kalau tidak di stop. Ya akhirnya tarif itu bisa beda-beda Pak. Ada yang jual $1.000 Pak per call, ada juga yang 500.000 Pak per call. Itu udah kami alami Pak, sampai kami duduk bersama meeting bagaimana kita bikin standarisasi. Kapal GT sekian sampai GT sekian tarifnya minimum sekian, sekian. Tapi nggak terjadi juga Pak. Ya namanya customer, dia tanya sama 10 orang, oh si A aja bisa lebih murah. Ayo si B bisa gini, kita diadu-adu terus Pak. Sehingga kalau Bapak tanya sekarang kami pun bingung mau jawabnya. Kenapa bisa beda-beda? Makanya itu Pak. Nah, di amanat PP sama PM 59, pemerintah itu wajib menetapkan komponen tarif, komponennya ya, bukan tarifnya. Makanya Bapak saat ini menerapkan harga, itu memang karena belum kita buatkan regulasi terkait komponen itu. Sama seperti kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Itu tarifnya, komponennya sudah ada. Jadi kalau mau bongkar muat di pelabuhan, komponennya adalah biaya operasional langsungnya berapa, BOTL-nya berapa, jaminan ininya berapa, jelas tuh asuransinya ada. Itu yang dijadikan dijadikan untuk negosiasi antara penyedia dan pengguna jasa, pakai regulasi itu. Untuk depo, JPT sama keagenan, tahun ini kita mau susun. Salah satu yang mau kita tahu adalah salah satu tadi itu, selama ini Bapak menerapkan tarif keagenan kapal itu kegiatannya apa? Contoh, saya karena besok mau bahas depo juga ke depo aja sekalian ya. Contoh depo. Kenapa depo yang satu sama depo yang lain berbeda? Karena di depo sini mungkin ada cleaning, ada perawatan, terus yang sini enggak jadi tarifnya murah. Nah, ini kita mau menentukan standarisasinya, standar dasar ya, untuk kegiatan keagenan kapal itu apa yang harus dipenuhi. Kalau standarnya sudah nanti kita tetapkan buat regulasinya, kalau ada tarif di luar yang standar itu, silakan kena cas tambahan. Nah, makanya saya mau tanya, Bapak selama ini kok sampai nggak tahu menerapkan tarifnya apa kok masa nggak tahu? Kan harusnya tahu nih. Kami yang malah nggak tahu nih. Kami mau menyusun itu. Sebenarnya gini Pak, kasih masukan. maaf Pak, sebenarnya begini Pak, kita mau ikut untuk penetapan tarif sementara di PM 72 yang berubah menjadi PM 121 di tahun 2018 saja kita nggak diikut sertakan untuk penetapan tarif Pak. Udah Bapak jangan sampai melebar ke 72. 72 masih mau kita bahas lagi nih. Kalau mau saya sampaikan lagi, 72 itu nanti akan dibagi untuk tarif di pelabuhan komersil sama pelabuhan non komersil. Itu jangan melebar ke sana. Kalau melebar ke sana panjang lagi nih, 1 semester nggak cukup. Ya kan? Kita khusus membahas keagenan kapal untuk kedepannya seperti apa. Baik, cukup. Yang lain? Banyak sekali sih Pak. Banyak sekali. Sorry. Tadi pertanyaan saya belum dijawab loh ini. Oke, Kapten Pujo, saya bantu deh, saya bantu. Saya bantu. Oh Pak Ketum, siapa Pak Ketum? Kelihatannya kok tadi Bentar. kan tarif itu kan ada tarif yang memang diberlakukan oleh Pelindo, kemudian KSOP, kemudian kalau Pelindo bisa Pelindo maupun BUP yang lain. Nah, saya jelaskan aja. Tarif pertama adalah harbor dues, uang labu, kemudian kidus. Kalau saya perusahaan, saya bilang kidus itu uang tambahan. Kemudian pilot,
kemudian Takbut, kemudian Light Use, kemudian PTS. Ini yang resmi kan, ini sesuai ketentuannya. Yang inilah yang disepakati antara Pelindo dan pengguna jasa. Nah, di samping itu, kalau ini kan memang sudah kesepakatan ya Pak Kapten Pujo. Nah ini saya berikan tambahan ya. Biasanya kita agen, kita menerapkan in-out clearance. Nanti kita bahas lagi, saya hanya menyampaikan komponen dulu. Kemudian ada, kalau BUP itu ada dispensasi karena kan ada TUKS dan terminal khusus. Kalau terminal khusus mereka mempunyai perjanjian dengan KSOP. Jadi perlu ada dispensasi. Kemudian motor launch ini speedboat ya. Speedboat itu untuk apa? Jadi kalau zamannya COVID kan kapal nggak boleh sandar langsung, harus dari karantina harus anchor dulu, dan kemudian ya berarti agen harus naik ke speedboat untuk membawa petugas karantina. Berarti itu ada motor launch. Motor launch itu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Jadi tergantung. Kemudian telekomunikasi itu sebenarnya ya kan bisa dijelaskan pakai handphone. Handphone kan biaya juga. Apalagi kalau telepon sampai ke kapal, itu kan biayanya khusus. Kemudian yang terakhir adalah yang tadi dibicarakan agency fee. Agency fee ini memang kan inilah yang dinegosiasi sebenarnya. Kalau yang lain saya kira tidak. Artinya kalau wajar, kalau memang berlebihan memang si prinsipal akan meminta pengurangan atau negosiasi lah. Tapi yang selalu ulet adalah agency fee itu. Agency fee itu memang tidak ada standarnya. Jadi bisa sesuai dengan size ukuran kapal. Misalnya kapal 5.000, 10.000, kemudian handysize, supramax, ataupun capesize begitu. Jadi itulah kesepakatan. Bisa 2.500, bisa 3.000, bahkan bisa 5.000 US dollar satu handling. Gitu. Saya kira ini bisa menjadi awal yang baik untuk Subdit 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tahan Ketum. dulu Pak ya, tahan dulu biar Pak Pujo dulu. Silakan Pak Oke, Pujo. terima kasih Pak Ketum. Jadi basicnya ke kegiatan jasa kepelabuhanan ya, uang tambah, terus itu baru di situ nanti disepakati mungkin sekian persen atau apa mungkin gitu ya. Tapi awalnya dari sana penghitungannya ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, teman-teman kita tahan dulu, ini shock nanti Pak Pujo baru muncul langsung sudah bukan bombardir. Ini Pak viral Pak, penggemarnya banyak. Jadi kita lanjut dulu kepada Pak Eko. Dipersilakan. Oh Bu, hanya dulu. Oh baik. Enggak, itu ada yang mau nanya lagi? Enggak apa-apa, nanti disimpan dulu. Nanti. Waktunya masih banyak, tenang aja. Pak Pujo biar agak sampai tarik tengah napas dulu, malam. tenang aja. Tolong satu lagi aja Pak. Ini ya udah. membantu Pak Pujo, untuk membantu Pak Pujo juga. Oke. Oke, Pak gini, nama saya Susanto Wijaya dari DPW ISAA Sumatera Selatan. Pada September 2021 kepada konseling itu, salah satu yang kami minta pada Kasubdit, mungkin ke Bapak, ke bagian Kasubdit Bapak, itu adalah pengawasan atau mengevaluasi Siupal cabang. Ya, penertiban Siupal cabang. Yang selama 6 bulan berturut-turut tanpa ada kapal milik mereka masuk ke sana atau yang di-charter, nah itu perlu dibekukan.
Ditertibkan ya. ditertibkan. Itu dari 2021 itu masukan dari konseling waktu itu sudah diberikan. Nah itu yang bisa Bapak laksanakan segera dulu Pak untuk bantu penertiban karena masih juga banyak cabang-cabang yang otonom atau apa. Baik Pak. Itu satu Pak. Kalau Bapak tanya lagi depo, saya dengan Pak Edo juga siap bantu untuk Bapak bicara tarif. Minggu depan di Batam. Ya, minggu depan. Oke Pak. Terus yang tarif tadi Pak, mungkin saya hanya agency fee, itu bukan tergantung dari berapa total itu jadi persentasenya bukan Pak. Tapi agency fee itu lihat agency fee itulah yang Bapak bicara tidak ada standarisasi. Biasanya agency fee terus biaya-biaya lain tuh sudah sesuai nota, tinggal agency-nya berapa, tinggal kesulitan. Agency fee di dalamnya itu ada biaya transportasi, komunikasi, clearance in out, biaya-biaya kelancaran, jasa pengurusan, dan lain-lain. Nah, itu aja Pak. Siap. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi tadi disampaikan Pak Ketum dan dari DPW Sumsel ya. Kalau bisa Pak Ketum sebelum nanti saya mengawali untuk public hearing terkait tarif komponen tarif keagenan, bisa dituliskan surat ke kami sehingga pada saat nanti kami mengadakan public hearing terkait tarif ini dan juga tingkat supply and demand di suatu wilayah, kami sudah ada gambaran dari awal nih. Terus pihak-pihak mana yang akan kita undang, ya? Karena ini rakornisnya ISAA kan undangan terbatas. Nanti tinggal kami gantian yang undang. Terus stakeholder mana yang perlu diundang, tolong dituliskan ya. Terkait tadi Siupal cabang, nanti saya sampaikan, kalau Siupal kan memang di subdit 4 ya, di subdit sebelah. Nanti akan saya sampaikan juga nih, bila ada perusahaan Siupal yang 6 bulan kapal nggak pernah datang, mati nggak mau, hidup segan berarti tak mau lah ya. Itu memang perlu proses Pak. Perlu proses. Kami kadang mau bertindak tegas juga, kadang ragu-ragu lagi. Tapi dengan ada dasar-dasar atau ada payung hukumnya. Itu dalam payung hukum Pak. Iya, yang Itu per dalam 6 bulan payung itu hukum. kan. Ya, betul, Pak. Iya. Tapi kan itu di Teori ya Pak ya? bukan di subdit sebelah. Oh ya. Benar. Ya. Oke. Ini khusus Siup KK. Ya. Bukan Siupak, bukan Siupal. Baik, Oke, Pak mungkin Ujo, terima itu kasih ya. Pak Ujo. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ujo. Kita kita lanjutkan dulu pemaparan materinya. Mungkin yang kedua ini sekalian nanti setelah Ibu Pak Eko. Mari silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sepertinya masih semangat gini ya, malah berapi-api ini. Nih. Oh gitu ya Pak. Siap. Mohon izin sekalian memperkenalkan diri Bapak Ibu. Mungkin bagi yang sudah sering ke Ditlalang ya, melihat saya mungkin belum kenal wajah baru. Betul, saya belum ada seminggu ini Pak Bu di Subdit Angla Luar Negeri. Sebelumnya kami di Subdit Angkutan Laut Dalam Negeri sebenarnya. Kemudian di dalam Ditlala sendiri kita ada rolling seperti Pak Khairul yang sebelumnya mungkin menangani Siupal, sekarang menangani Siup KK. Seperti juga saya sebelumnya menangani RPK, sekarang menangani PKKA dan juga PPKA. Mungkin kalau saya boleh bilang ilmunya saya masih masih tidak seberapa dibanding Bapak Ibu. Apalagi saya yakin kalau di lapangan ini sudah bagian dari implementasi itu lebih banyak kendala yang dirasakan, apa yang dihadapi. Mudah-mudahan apa yang nanti kami coba sampaikan Bapak Ibu ini semacam merefresh dan juga ibaratnya mungkin sebagai tambahan informasi. Tadi saya nangkap seperti yang Bapak dari DPC Palembang tadi tanyakan terkait Siupal. Kalau Siupal ini kebetulan memang tidak ada di subdit 3 Pak. Kebetulan ini yang diundang subdit 2, 3, dan 5 Pak. Ya. Oh, baik.
Jadi semacam usulan evaluasi terkait keseimbangan demand dan juga supply ya Pak. Baik. Betul Pak. Memang kalau untuk keagenan ini kan ada dua ya Pak, ada Syupal dan juga ada Syupkk gitu. Nah mungkin masukan Bapak ini tadi ya, termasuk tadi saya juga mencermati ya apa yang disampaikan waktu dengan Pak Pujo dari Batam ya Pak. Itu kan kalau saya lihat mungkin antara demand dengan supply-nya lebih banyak supply ini ya Pak. Tadi mungkin di Batam ada 140, Syupalnya 80, memang lebih kecil. Tetapi mungkin kita juga perlu lihat juga selama kita 3 tahun ke belakang ini kan kita kena pandemi ya. Semuanya terimbas. Jadi mungkin yang semula kuenya cukup besar gitu, karena pandemi ini jadi mengecil gitu Pak. Ini yang menjadikan di lapangan jadi, mohon maaf tadi istilahnya banting-bantingan harga ya. Mungkin salah satunya seperti itu. Ini mungkin saya juga reminder seperti itu Pak. Mungkin saya langsung ya Pak izin bisa menyampaikan. Di kami menyampaikan terkait dengan layanan sistem informasi angkutan laut luar negeri. Di sini ada beberapa dasar hukum ya Pak. Next mungkin dari Asrot. Next. Oke. Ya, boleh saya paparan dulu Pak? Sepertinya Bapak udah nggak sabar nggih. Siap Pak, ditahan dulu nggih Pak, izin. Ditunggu sebentar Pak. Semangat memang. Terima kasih malahan. Jadi nggak perlu icebreaker nggih, ini udah ibaratnya membara nggih Pak. Berarti ini Pak izin, panitianya ini sukses ini Pak. Kami lanjut nih Bapak Ibu. Dasar hukum yang kami gunakan Undang-Undang 17 seperti Bapak Ibu juga udah tahu. Kemudian PP 20 tentang angkutan di perairan. Ada juga PM 93 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Kemudian ini PM 65 ini nggih. Ini ada kurang saya 65 ini sebagai tentang penyelenggaraan angkutan di perairan nggih dan pengusahaan keaginan kapal. Kemudian juga ada PM 8 tahun 2022 ini menyangkut tata cara pelayanan kapal melalui Inapornet. Tadi juga sekilas mungkin kalau Bapak Ibu mencermati dari Pak Eko sudah menyampaikan bahwa kita dari 2016 sampai dengan sekarang itu sudah 109 pelabuhan yang menggunakan Inapornet, menerapkan Inapornet. Di tahun ini kita ditarget ada tambahan 151 pelabuhan. Jadi in total kalau misalkan ini nanti selesai di akhir 2023 itu ada 260 pelabuhan yang harus menggunakan Inapornet yang mana di kami si PKKA selaku turunan dari layanan Inapornet ini juga nanti akan mulai ibaratnya diimplementasikan. Kemudian selain dari itu ada Perdir terkait dengan pelayanan publik bidang lalu lintas angkutan laut dengan sistem online. Kemudian juga ada SOP internal dari Ditlalat kaitannya dengan layanan Simlala. Next. Nah mungkin ini saya juga reminder saja bahwa untuk angkutan laut dari dan keluar negeri ini dilakukan dari pelabuhan atau tersus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri. Bisa juga pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau tersus yang terbuka bagi international trading. Tetapi juga ada pengecualian jika misalkan dia belum terbuka, maka kapal checkpoint, maka bisa dilakukan dengan syarat kapal itu harus melakukan checkpoint di pelabuhan terbuka luar negeri, kemudian atau mendatangkan CIQ ke pelabuhan keberangkatan atau kedatangan. Nah ini yang kita sampaikan di sebelah kiri ini Pak, ini merupakan SKB Kemendak, Kemenhub, Kemenkyu, udah agak lama ini Pak, ini memang belum ada pembaruan. Ini ada 144 pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. Next. Boleh next Mas? Nah, ini hasil dari analisa kami, ini sebenarnya kita menggunakan data dari Inapornet maupun Simlala Pak. Jadi selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini, 2020 sampai 2022, kita buat yang namanya top 20. Top 20 perusahaan dengan proporsi terbesar dalam kegiatan keaginan kapal asing. Ini kalau so far saya lihat dia untuk top 3-nya ini masih ibaratnya yang pegang dari Indodharma,
kemudian International Total Service, terus juga PT Serasi Shipping. Ini kalau dilihat dari kurun 2020 sampai 2022 ini mereka hanya ganti-gantian posisi aja. Kemudian juga ini yang di bagian hijau bawah ini Pak Matrik, ini sebenarnya data dari kami juga dari Inapornet. Kita sudah coba memetakan berapa sih jumlah shipper call untuk kegiatan kapal asing ini dari 2020 sampai 2021. Nah ini kelihatannya semakin besar karena kalau dilihat pelabuhan pantau yang digunakan standarnya ini berbeda. Jadi untuk di tahun 2020 itu kita baru memantau untuk 54 pelabuhan. Sedangkan di 2021 yang kita pantau ada 77 pelabuhan. Sedangkan di 2022 kemarin terakhir kita pantau untuk 120 pelabuhan. Nah ini angka yang jumlah kunjungan shipper call untuk kegiatan luar negeri. Kemudian kalau kita lihat nih dari kurun waktu 3 tahun, kalau kita lihat dari perusahaan dengan proporsi terbesar, untuk kegiatan keagenan kapal asing ini agak menurun Pak, kalau kita lihat. Dan ini sebenarnya tantangan bersama Pak, terutama untuk teman-teman asosiasi nggih. Bagaimana cara membangkitkan ini, bagaimana ibaratnya tantangan ini disikapi, disusun strategi bersama untuk bangkit. Tadi saya mengutip pada saat sambutannya Pak Ketua Panitia, tadi disampaikan pada saat setelah sesi foto, yaitu tagline-nya ya Pak, saya anggap tagline-nya Rakernas hari ini, bersatu kita pulih kembali. Seperti itu. Kemudian next ini adalah sekilas Pak, jumlah dari PKKA, mohon maaf ini kami baru dapat sampai Juli 2022. Ini angkanya masih naik turun ya Pak, mungkin juga ibaratnya belum stabil. Kemudian next, ini juga angka PPKN masih relatif naik turun Pak. Ini sebenarnya lebih komprehensif kalau saya bisa menyajikan setahun, tapi mohon izin karena sampai tadi siang saya coba minta datanya tapi belum dapat. Next. Nah ini mungkin Pak yang tadi mau saya sampaikan. Ini struktur di Ditlala Pak. Di Ditlala ini sekalian kami mengenalkan kita punya 5 subdit. 5 subdit ini punya layanan masing-masing. In total itu ada 31 sebenarnya. Ini saya tambah 1 karena di kami di subdit 2 ini ada PPKA. Tetapi PPKA ini kan tidak menggunakan Simlala, tetapi ada satu sistem sendiri yaitu yang namanya Sijuka. Ini saya tambahkan. Nah ini mungkin biar nanti Bapak Ibu tidak salah, misalkan mau ada pertanyaan terkait Syupal misalkan, ke subdit mana sih gitu. Syupkaka ke subdit mana sih, ini sudah ada. Kita coba sampaikan. Kemudian next. Nah kemudian ini kita coba kategorikan Pak untuk layanan angkutan laut luar negeri ini dibagi 2. Untuk kapal nasional yang kita selama ini melayani itu terkait persetujuan pengoperasian kapal nasional, kemudian PPKN cross trading, ada juga deviasi RPK ke luar negeri. Sedangkan untuk pelayanan kapal asing, kita punya PKKA liner, tramper, lintas batas, ship to ship, status liner, kemudian Certificate of Owners Representative atau COR, kemudian PPKA ini sendiri. Next. Nah ini mungkin ya yang terkait dari pelayanan di subdit 2, kita coba kategorikan juga Pak. Sebenarnya dari syarat-syarat apa saja sih sebenarnya pada saat Bapak Ibu ini mengurus pelayanan terkait dengan angkutan laut luar negeri. Ini contoh untuk PKKA kita coba kategorikan, ada dokumen wajib yang memang Bapak harus sampaikan. Surat permohonan, kemudian Syupal, Syopsus atau Syupkaka, kemudian agency agreement atau letter of appointment, kemudian certificate of classification, kemudian juga certificate of registry. Selain daripada itu juga ada dokumen khusus Pak. Ini ada company security officer, kemudian ada ISSC, kemudian ada juga ship security officer, kemudian juga crew list, dan juga IUPP ini untuk kapal kontainer di lebih dari 25 tahun kalau nggak salah. Nah ini mungkin dokumen wajib dan khususnya. Kemudian kaitannya dengan muatan juga ada dokumen lebih khusus lagi Pak, ini kita kategorikan. Misalkan impor beras dia harus dapat surat persetujuan dari Kemendak, kemudian juga ada surat pernyataan mengikuti besaran THC ini biasanya keagenan yang memberikan pernyataan. Kemudian juga ini eksportir terdaftar nggih, khusus untuk batu bara dan chemical ini
dan juga shipper instruction kita syaratkan. Kemudian COF, Certificate of Fitness untuk kapal. Kemudian juga ada surat keterangan docking dari galangan kapal Pak, jika memang dia tidak mengangkut muatan tetapi berkegiatan untuk perbaikan. Kemudian juga ada juga kapal kan yang dia memuat bahan peledak. Kami ini juga minta ada surat dari TNI atau Polri sebagai pengaman bahwa ini sudah diketahui oleh pihak setempat. Kemudian juga untuk gula dan garam pun kita minta surat Kemendak, dan khusus untuk kapal pengangkut ikan ada SIKPI yang kita minta, dan juga untuk kapal wisata kita minta CAIT. Nah untuk PPKN dokumen wajib sama, dokumen khusus juga sama, hanya mungkin ditambah jadwal kegiatan dan spek kapal Pak. Dan untuk cross trading dokumen wajibnya sama, dokumen khususnya dia hanya surat kontrak dan crew list. Kemudian untuk deviasi ini dokumen wajib ini sama, dokumen khususnya kita mintanya crew list saja Pak. Nah di samping dari ini sebenarnya kita juga misalkan Bapak punya kegiatan yang agak lebih khusus lagi yang spesifik, ada kita taruh di kalau nggak salah dari sisi pengguna itu dokumen tambahan. Sekiranya ada keterangan yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu untuk menambahkan justifikasi dari kegiatan kapal yang Bapak ageni, dipersilakan. Kemudian next. Ini merupakan mekanisme dari pelayanan permohonan Pak. Ini semua sama Pak di tiap subdit, kecuali lama pengurusan mungkin. Mulai dari user, nanti dari user ke verifikator. Verifikator ini ada di tingkat pelaksana Pak. Kita punya sekitar 10-12 orang. Kemudian dia akan diverifikasi lanjut oleh kepala seksi. Di sini kita ada 2 orang, mungkin kalau Bapak Ibu sudah kenal Bu Popi, ada Bu Popi di sini juga dan juga saya. Kemudian yang terakhir ini ada di Pak Kasubdit, yang beliau sedianya harusnya hadir Pak, mohon izin, kebetulan beliau assessment hari ini, jadi mewakilkan. Nah, sekiranya ini tadi verifikasi approve sudah sampai ke Kasubdit, dia nanti hanya menunggu terbitnya invoice. Dari invoice ini Bapak Ibu melakukan pembayaran, maka nanti akan terbit PKKA atau dokumen lain yang diinginkan. Waktu pelayanan kami sesuai SOP internal kami adalah 3 hari sejak data masuk dan lengkap tanpa syarat. Next Mas. Ya ini juga saya sekilas saja Pak. Ini dari 9 pelayanan kita ini hanya ada 4 Pak yang punya tarif. Ini sebagai ini aja sih reminder juga. Ini kita sesuai PP 15 tahun 2016 yang masih berlaku, jadi hanya PKKA aja yang kita terapkan tarif ini Pak. Next. Ini sekilas Pak, kenapa ibaratnya mungkin Bapak bertanya, dokumen banyak sekali gitu, kenapa diperlukan pemeriksaan gitu. Ini salah satunya yang ada kecelakaan tongkang pengangkut peti ngemas rute Pekanbaru, Singapura ini, case yang diambil. Ini mungkin boleh dibilang jadi salah satu highlight nggih. Nah dari itu kita juga sekalian sampaikan Pak, mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu, saya hanya merefresh lagi gitu. Next mungkin. Ini ada kewajiban pemenuhan persyaratan layak laut bagi kapal tongkang atau barge yang melayani pengangkutan kontainer, yaitu perlunya ada sertifikat kelas dan juga notasi klasifikasi. Kemudian juga perlunya surat keterangan dari negara bendera kapal atau badan klasifikasi bahwa kapal tersebut itu sudah layak laut. Ini mungkin yang perlu ibaratnya jadi perhatian ya. Kalau Bapak Ibu mungkin verifikasi dari sisi dokumennya, tapi ini sebenarnya garansi untuk layak laut pada saat dia nanti operasional. Kemudian selain itu juga kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri, dia wajib memiliki sertifikasi keselamatan kapal dengan area semua lautan. Ini juga kita sudah membuat surat nggih. Ini kita tapi mohon izin kita sampaikannya ke DPP INSA, kemudian Dirut Perusahaan Angkutan Laut Nasional, tapi juga ada para Dirut Perusahaan Nasional Keaginan Kapal terkait dengan kewajiban sertifikasi keselamatan ini. Next. Nah ini juga terkait tadi ada dokumen khusus tambahan yaitu CSO dan SSO ini kita mengambil dari PP 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran perlunya ada security officer baik di company maupun di atas kapal. Siap, tinggal 1 slide Pak. Terima kasih. Kemudian next Pak. Lagi.
Nah ini mungkin slide saya terakhir Pak, kendala dari proses Simlala online ini sering kita juga ibaratnya dapat pengaduan di kami sendiri Pak, Bapak Ibu mohon izin, kita juga punya WA khusus pengaduan di internal dan ini langsung dimonitor oleh Pak Dirlala dan juga para Kasubdit. Jadi tiap pagi itu kita selalu dapat misalkan ada pengaduan dari teman-teman atau Bapak Ibu kendala apa, terus beliau akan minta untuk di follow up. Beberapa pengaduan yang sering ini Pak, sistem down karena sedang dilakukan pemeliharaan, kemudian ada sisi permohonan terlambat diajukan, kemudian juga ada dokumen persyaratan yang kadang-kadang itu tidak lengkap atau sudah expire. Ini biasanya di sertifikat kelas kalau nggak salah. Saya sering nemuin di beberapa hari ini. Kemudian juga permintaan untuk melengkapi dokumen itu tidak dilakukan. Jadi Bapak Ibu kadang kalau misalkan dari verifikator meminta revisi, mohon nanti dicermati revisi yang diminta dan sebelum disubmit tolong dicek ulang apakah revisian yang diminta oleh verifikator memang sudah dipenuhi atau belum. Kemudian kadang-kadang terdapat kekeliruan atau penempatan dokumen. Jadi mungkin semacam sertifikat kelas atau sertifikat untuk sertifikat negara kapal ini itu suka kebalik Pak. Jadi nanti tolong diperhatikan. Ini simpel sih kelihatannya kecil gitu, tapi by system ini ibaratnya memang harus diperbaiki. Gitu. Kemudian dari verifikator ini sesuai SOP Simlala, pengguna jasa ini wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 7 hari sebelum kedatangan kapal. Nggih. Jadi jangan nanti misalkan 3 hari mengajukan, terus nanti sudah mengadukan gitu karena belum di ini. Karena Bapak sebenarnya punya waktu 7 hari sebelum kedatangan kapal untuk pengajuan pelayanan. Kemudian juga untuk batas waktu pelayanan kami adalah 3 hari sampai permohonan itu dinyatakan sudah lengkap semua syaratnya. Nah ini Bapak Ibu, satu yang penting di bawah nggih. Mungkin ada yang suka miss, tapi sebenarnya di Simlala itu sendiri sudah ada satu kolom helpdesk. Di situ ada misalkan Bapak Ibu punya kendala, bisa ibaratnya melakukan pengaduan via helpdesk, tapi ini saya bantu di paparan terakhir. Bapak Ibu bisa mengajukan pengaduan via WhatsApp, ini di 08128647951, atau misalkan kendala itu terkait dengan sistem. Contoh beberapa waktu lalu seperti yang baru aja nih 2 jam lalu, itu ada yang mengadukan mereka sudah melakukan pembayaran, sudah invoice, tapi status tidak berubah, masih invoice. Nanti Bapak Ibu bisa mengadukan via WhatsApp yang satunya lagi nih yang sebelah kanan. Ini di 0812125099296. Ini juga bisa menyala telepon tapi only office hour ya. Kemudian selain itu juga bisa melalui pelayanan satu atap ini di Kemenhub. Ini ada form pengaduan khusus. Jika memang Bapak Ibu kebetulan posisi ada di Jakarta bisa langsung hadir ke Kemenhub ke Merdeka Barat. Kemudian selain itu juga bisa melalui via kontak center 151. Tapi mungkin lebih praktisnya biasanya kalau untuk WhatsApp ini lebih cepat kita tangani Pak. Karena ibaratnya dia hitungan ibaratnya detik atau hitungan menit sudah dikirim ke kami. Next, udah ya. Nah, mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dari Angkutan Laut Luar Negeri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kita lanjut ya teman-teman sekalian biar tuntas. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di belakang. Silahkan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan slide. Jumlahnya ini ada 48 slide. Tapi 15 menit Pak. Saya dikasih waktu 15 menit. Jadi saya awali dengan perkenalan subdit kami itu sebenarnya kami di subdit 5 itu penjaga aplikasi saja Pak. Ketika aplikasi itu lancar, orang nggak pernah lihat kami. Tapi begitu ada down, malam-malam pada telepon Pak. Jadi ketika ada kesulitan, biasanya subdit 5 itu dibutuhkan. Dan selama ini memang operasional dari pelayanan itu tadi seperti ditayangkan Bu Aryu, itu ada di subdit 1 untuk beberapa pelayanan, subdit 2, 3, dan 4. Di subdit 5 sendiri tidak ada pelayanan, jadi
nanti tugasnya pada saat down saja, pada saat ada gangguan kita diminta bantuan. Nah kemudian di kesempatan yang baik ini sebenarnya kami ingin mendapatkan masukan Bapak Ibu. Karena tujuan diadakannya digitalisasi ini sebenarnya untuk kepentingan Bapak Ibu semua. Yang dulu orang harus membawa berkas, datang ke kantor Syahbadar, KSOP, kemudian orangnya masih sarapan dan sebagainya harus nungguin, itu sebisa mungkin bisa diatasi dengan digitalisasi tadi. Bapak dimanapun menginput, kemudian petugas bisa meng-approve dan itu jalan. Tapi itu pun saya masih dapat banyak keluhan Bapak Ibu, karena masih ada petugas yang approve tadi, itu kadang-kadang tinggal kliknya saja ini tangannya berat katanya. Ya, iya. Nah, itulah. Jadi kami setiap saat akan menyempurnakan itu, Bu. Bapak Ibu. Jadi sudah banyak permintaan ke kami. Pak, itu kenapa sih tidak langsung begitu masuk langsung autoklik gitu saja. Ini masih kita kaji Bapak Ibu. Sepanjang tidak ada pelanggaran terkait data yang dimasukkan, kami sebagai penjaga aplikasi sebenarnya tidak ada masalah, makin cepat makin baik. Jadi sudah ada beberapa contoh Bapak Ibu di beberapa aplikasi, bahkan Bapak Ibu kalau sekarang mau pesan makanan dari rumah itu juga tidak perlu ribet-ribet, mau pesan barang juga tidak perlu ribet-ribet. Secara teknologi tidak susah itu Bapak Ibu, ya. Tetapi musuh kita bersama itu adalah adanya kecurangan. Itu ada di semua lini. Di tempat kami saya akui juga ada. Di petugas lapangan, di regulator ada. Di tempat Bapak Ibu saya yakin juga ada. Ada data yang kurang ya. Ya itu enggak apa-apa. Kita nanti akan mencoba mengarah. Kalau yang berbuat baik lebih banyak, yang berbuat curang otomatis akan kalah sendiri. Ya, mudah-mudahan itu tercapai. Kemudian tadi menanggapi Pak Erdi, kami paham Pak, kalau Bapak zaman dulu sudah mengajukan protes, mengajukan usul tapi tidak ditanggapi. Bagaimana sekarang? Sekarang sangat terbuka Pak. Di Kementerian Perhubungan punya hotline 151, itu Bapak bisa sampaikan. Bulan kemarin kami berkolaborasi dengan KPK Pak. Bapak sekarang coba buka HP-nya, buka Play Store, itu di situ ada aplikasi Jaga ID. Jaga, ya JAGA, coba buka Play Store. Aplikasi Jaga khusus untuk pelabuhan dibuatkan Jaga Pelabuhan. Nah, saya yakin kalau keluhan Bapak sudah masuk ke instansi tersebut, kemudian diteruskan ke instansi yang bermasalah, saya yakin di negeri ini kalau 3 huruf itu yang datang pasti ada rasa berbeda. Ya, saya tahun 2021 itu pergi ke Banten ini Pak. Pertama kali pembenahan pelabuhan itu tahun 2021 kami ke Banten. Sebelumnya kami mencoba bersurat menghimbau tidak mempan. Begitu 3 huruf itu datang bersama kami Pak, sebulan semua Tersus TUKS langsung berubah lancar. Hanya Batam Pak yang agak sulit Pak. Itu masih jadi PR Pak, itu masih jadi PR. Baik, jadi Bapak Ibu, tugas kami ini saya dan Subdit 5 itu menjaga supaya aplikasi berjalan baik, supaya bisa memberikan pelayanan dengan baik, tetapi kami mempunyai keterbatasan. Kami tidak tahu apa yang Bapak butuhkan. Karena terus terang pada saat penyusunan
proses bisnis itu waktu terbatas, tetapi kami bersyukur pada saat pembuatan PM8, teman-teman dari INSA, dari ISAA ikut terlibat Bapak Ibu. Kami beberapa kali ada Pak Aris, Pak Yus juga ikut ya Pak Edo, terus yang lain-lain. Jadi terbitnya PM8 tahun 2002 kemarin itu kolaborasi antara kita, Kemenhub, Sekap, teman-teman pengguna jasa, dan saat itu dari tim Stranas PK langsung hadir Pak. Nah ini hasilnya ini. Oh nggak kelihatan. Next. Ini sebelumnya Pak, sebelumnya. Ini yang dilakukan pembenahan di tahun 2021 dan 2022 kemarin Pak. Itu yang kami jadikan piloting di 14 pelabuhan, kemudian ada 486 TUKS, ada 209 Tersus. Ini akan kita lanjutkan Pak di program 2023-2024. Next. Nah ini Pak, jadi nanti kita akan melakukan pembenahan di pelabuhan, BUP, kemudian TUKS, Tersus, dan kawasan berikat dan sebagainya. Ini tidak lain dalam rangka meningkatkan daya saing kita Pak. Terus terang awal dari adanya reformasi pelabuhan ini karena dinilai biaya logistik di pelabuhan itu tinggi, birokrasi rumit, waktu layanan lambat. Ini yang membuat nilai daya saing kita berkurang. Nah ini yang nanti akan kita kerjakan. Nah saat ini di kami, Subdit 5, itu baru dalam tahap pemenuhan semua pelabuhan harus terdigitalisasi Pak. Jadi dari Inapornet pertama tahun 2016 sampai 2002 itu baru 109 pelabuhan. Tahun ini Pak, kerja yang selama 6 atau 7 tahun itu kita suruh menuntaskan 1 tahun ini Pak. Mudah-mudahan diberi kekuatan ya Pak ya. Ya, jadi harapannya di tahun 2024 awal tidak ada pelabuhan yang menerapkan manual. Nah, jadi kami nanti mohon masukan Pak, apa-apa yang Bapak butuhkan, karena memang terus terang untuk pengembangan kami agak tertinggal, karena target kami saat ini hanya baru pemenuhan semuanya terdigitalisasi. Nanti kalau semua pelabuhan sudah terdigitalisasi, tahap berikutnya adalah pengembangan layanan di aplikasi. Nah terbaru, kita baru saja meluncurkan PM8 tahun 2022 yang saat itu ditandatangani di bulan April, berlaku di Agustus, dan ini sudah berlaku kurang lebih Agustus sampai sekarang 6 bulan lebih. Ada banyak perubahan besar yang tenggang waktunya sudah harus jatuh tempo. Karena pada saat PM next, ini coba next. Terus ini slide-nya banyak Pak, nanti silakan kalau mau di-download. Next. 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 Stop. Next. Balik. Sebelumnya. Nah, di slide saya ini ada beberapa paparan terkait apa yang berubah setelah diberlakukannya PM8 Pak. Saya tidak mungkin nanti akan menjelaskan satu persatu perubahan ini karena cukup banyak perubahan yang signifikan.
terutama bagaimana hak akses, registrasi, kemudian perlakuan, bagaimana semua kapal nanti harus diberlakukan, bagaimana pandu dan tunda di daerah-daerah free zonasi dan sebagainya. Ini semuanya nanti kami serahkan ke panitia, silahkan dipelajari. Kalau khusus pendalaman Enapornet silahkan nanti diajukan. Kami dengan senang hati nanti memberikan pemahaman lebih lanjut dan kami menerima masukan. Karena terus terang Enapornet sendiri dibangun oleh teman-teman di pusat. Kadang-kadang ada hal-hal di lapangan yang dibutuhkan itu belum terakomodir di Enapornet. Jadi demikian Bapak Ibu, jangan khawatir kalau tadi ada usulan di kami tidak tembus, di 151 tidak tembus, di KPK sudah membuka aplikasi, Bapak Ibu sudah bisa langsung. Insya Allah kalau 3 huruf itu responnya akan bagus. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, kita masih punya waktu kurang lebih, wah ini lumayan dapat diskon waktu banyak dari Pak Eko, jadi kita sesi tanya jawabnya jadi lebih banyak. Oke, kita mulai lagi. Mas Edi sabar dulu ya, sudah 3 kali sampean, gantian yang lain dulu. Oke, belakang dulu, belakang dari tadi itu belum. Oke, yang tangannya ke atas. Belakang dulu Pak, belakang dulu baru sampean. Mas maju aja, belakang lagi, belakang. Yang, nah itu, yang berdiri. Nanti setelah itu baru, ya sebentar, sabar. Ya oke, nama sama dari mana? Oke, terima kasih Bapak. Nama saya Hadi, saya mewakili DPW Kalimantan Selatan. Itu ya, mungkin ini semangatnya sama gitu dengan rekan-rekan dari Batamde memperkuat Pak Erdi, Pak Johan gitu ya. Saya tertarik untuk berpendapat saja sih Pak mengenai itu tadi. Kenapa bisa lolos, kenapa bisa apa. Saya di sini membaca NIB perusahaan saya sendiri gitu ya. Nah di sini kan perizinan berusaha berbasis risiko. Artinya ada standar-standar yang harus dipenuhi gitu. Nah kemudian di NIB itu juga ada catatan gitu ya. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk KBLI yang ini, kemudian pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan atau kewajiban sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria NSPK tadi ya, kementerian lembaga tertentu. Nah, singkatnya saya rasa kendala yang kami hadapi membatasi orang untuk berusaha nggak bisa gitu. Itu kebebasan orang gitu ya. Nah, tetapi membiarkan juga salah gitu Pak. Kalau saya harus berpendapat gitu, orang mau mendirikan perusahaan keagenan bisa ditelusuri kegiatannya apa. Oh misalnya menangani kapal asing muat batu bara di Anchorage. Kita bisa hitung tuh Pak, untuk muat 50.000 dengan GRT 30.000 sekian, mungkin dia harus punya cadangan biaya untuk membayar pot charge kepada negara gitu ya, PNBP, labuh, rambu, VTS, barang berbahaya gitu ya, STS-nya itu kan paling enggak minimal 100 juta. Nah bagaimana bisa lolos orang membangun siup KK dengan proyeksi menangani kapal asing dan lain sebagainya, modal 50 juta bisa di ACC. Saya yakin itu di tim verifikasi, apakah permodalannya diverifikasi. Usul saya ke depan kalau memang boleh, waktu mendirikan siup KK itu sebagai salah satu syarat kami mengupload di Simlala juga diminta gitu kan referensi bank tentang pernyataan keabsahan nomor rekening yang dimiliki. Kemudian ada print out rekening koran gitu, berapa modal yang disetor. Nah mungkin itu tahap awalnya itu Pak. Bahkan mungkin yang lebih keras, kenapa sih kita tidak libatkan gitu bahwa perusahaan itu sebelum mendapatkan izin utamanya ya sudah dia wajib melampirkan audit dari akuntan publik untuk keuangannya. Jadi memang benar-benar dia punya modal dan mampu serta bisa dituntut tanggung jawab gitu secara hukum, secara finansial. Karena kapal itu masuk punya kewajiban terhadap negara. Bagaimana ditangani dengan agen yang tidak mampu
menanggulangi ketika sesuatu terjadi. Nah, mungkin itu salah satunya. Saya yakin rekan-rekan yang sudah hadir di sini mudah-mudahan bisa sepakat gitu ya. Kita yang hadir di sini punya keluhan yang sama. Kita yang hadir di sini mungkin punya karyawan 5, 10 dengan beban gaji, beban kantor, punya gedung dan lain sebagainya. Nah, sementara seperti kata Pak Johan tadi, pinjam stempel, pinjam kop surat, ngantor di bawah pohon jambu, bisa kerja sama dengan kita. Itu kan artinya kita, ya saya rasa itu aja sih Pak yang mau saya inikan. Jadi mungkin tingkatkan saja verifikasi dan standarisasinya gitu. Jadi biar kesannya siup kakak itu enggak gampangan gitu Pak. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih sudah direspon. Terima kasih. Kemudian tadi depannya Pak. Bentar ya Bu, satu lagi baru Ibu. Pak Denny ya, silakan. Pak, nama sama daerahnya Pak. Terima kasih, selamat siang. Nama saya Denny Erboy Mau, saya dari DBW Jawa Timur. Perusahaan saya adalah PT Labuan Indonesia Shipping Agent. Yang terhormat Bapak Kapten Pujo, Bapak Eko Darmanto sama Bu Ayu, yang mungkin saya sering telepon, saya lah yang telepon Ibu. Kami ingin menyampaikan bahwa kami pernah mendapatkan SIUP KK, tetapi masih dalam sistem yang lama dengan surat pernyataan. Sekarang sudah ada namanya bidang usaha di kode KBLI-nya 52291. Kami akan rubah akta itu. Kami akan rubah Menkumham. Tetapi mengapa pengajuannya itu harus melengkapi persyaratan seperti semula? Berat kan? Kita sudah pernah punya SIUP KK, tapi kenapa seperti semula? Itu yang pertama. Mohon kalau bisa agak diringankan persyaratannya. Yang kedua, di dalam syarat itu ada tenaga ahli. Ada ANT 1, ANT 2, ANT 3, sarjana transportasi. Sedangkan kami yang didengung-dengungkan dan disosialisasikan harus mengikuti sertifikat diklat keagenan kapal. Apakah bisa itu sebagai persyaratan sebagai tenaga ahli? Atau dengan kata lain, kalau itu tenaga ahlinya enggak ada, sertifikat kita lah yang sebagai jaminannya untuk di-approve situ. Sementara itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke Ibu yang belakang dulu sekalian, jadi 3 nanti Pak mungkin bisa. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Mary, saya perwakilan dari DPW Sulawesi Utara. Status kami adalah cabang, tapi yang mau saya tanyakan, ini cukup serius juga persoalannya, mengenai pembukaan cabang. Main port di Sulawesi Utara itu adalah Bitung. Sementara di sekitar Bitung itu ada dermaga atau terminal, ada tugs, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pelabuhan Bitung atau dari Manado. Nah, yang saya tanyakan, apakah harus ada pembukaan cabang yang baru, sementara jaraknya hanya dekat? Kami pernah mencoba untuk berkegiatan di tugs ataupun di pelabuhan umum selain dari Bitung, tetapi kami dihambat. Katanya kami harus membuka cabang terlebih dahulu, seperti kami membuka cabang di Pelabuhan Bitung. Jadi kalau jaraknya hanya sekitar di bawah 100 km atau masih di seputaran Sulawesi Utara, apakah kami juga harus membuka cabang kembali? Demikian pertanyaan kami, terima kasih. 3 dulu, silakan mungkin Pak ada. Ini biar saya nggak pusing, itu ada anak-anak buah, ada teman-teman itu biar jawab itu. Ini yang sudah tadi yang di one day service sudah ada 4 ya, 4 yang sampai approve ke saya, sudah ada 4, nggak nambah lagi ya? Masih ada lagi nggak ya? Oh nambah 1. Dan saya sebelum saya menjawab, saya singgung yang tadi dulu untuk kesimpulan yang sesi pertama. Yang penting Bapak-Bapak, kalau ada yang merasa dirugikan atau ada yang mau di blacklist atau apa tidak sesuai dengan persyaratan, sampaikan secara tertulis Pak ya. Saya nggak tahu dulu pernah disampaikan kemana, saya nggak tahu. Tapi semasa saya menjabat dari bulan September sampai sekarang belum ada
saya belum pernah membaca ada laporan dari mana ISA, belum pernah. Kalau dari TKBM sering, TKBM dari BBM itu sering, tapi dari ISA belum pernah. Ya tolong disampaikan nanti kalau kayak semacam moratorium, tetap saya harus koordinasi dengan pemilik OSS yaitu BKPM. Kalau emang udah ACC semua, baru saya bilang ke Pak Eko, Pak tolong disuspend yang punya SIUP KK siapa itu. Ini Pak Eko tinggal klik aja gampang. Cuma data dukungnya itu loh. Jangan sampai kami kena KPPU terus segala macam lah. Mungkin ini Pak Khairul dulu ya. Biar kenal Pak, ini Pak Khairul sama Bu Anis. Biar pada kenal, nanti baru familiar ya, ntar baru saya. Silakan Pak Khairul dari DPW Kalsel, yang NIB OSS, terus dari DPW Jawa Timur, tenaga ahli dan segala macam, terus dari DPW Sulawesi Utara, pembukaan kantor cabang yang jaraknya sangat-sangat dekat. Silakan Pak Khairul. Enaknya jadi kasub itu gini Bu, punya ini. Silakan. Sana ya. Ini kameranya di sini saya bantu. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak Kasudit, Bapak-bapak dan moderator. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya apa ya? Terkait dengan modal tadi Pak ya. Ya. Kalau dibilang modal, tadi bilang apa? Biar perusahaan keagenan tidak ecek-ecek ya. Ya. Di modal itu sesuai dengan tusinya Pak. Makanya kami di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut itu tidak ada modalnya. Yang ada modalnya ada di BKPM. Artinya BKPM itu adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Pak. Jadi kalau ada keluhan-keluhan yang tadi itu, harus ada batasnya modalnya, silakan ke sana. Karena dari BKPM itulah keluar aturan Perpres 10/2001 tentang modal gitu. Jadi sebenarnya diberikan kemudahan, kok modalnya dibatasin lagi itu. Ya, itu. Tapi mengenai modal bukan di kami Pak. Ya sekali lagi yang seperti yang disampaikan Pak Kasudi tadi. Terus yang kedua terkait dengan pembukaan kantor cabang Pak. Ya. Ibu ya tadi ya. Ya, yang dari Manado. Kok nggak bisa buka kantor cabang gitu? Ya. Oh perlu. Jaraknya dekat. Oh dia satu penyelenggara pelabuhan. Jadi kalau satu penyelenggara pelabuhan itu tidak perlu. Ya. Kalau dia di luar penyelenggara pelabuhan, dalam hal ini UPT berbeda, itu harus ada pembukaan. Karena apa? Kalau dia membuka kantor cabang itu, makanya kita minta di aturan itu harus ada rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat. Itu maknanya di situ. Jadi kalau masih dalam satu wilayah itu sudah ada kantor di situ, ya sudah nggak usah buka cabang. Karena penyelenggara yang bertanggung jawab sih, segala macam kegiatan keagenan maupun kegiatan yang lain itu penyelenggara pelabuhan yang kita tanya ini. Nah, terus yang ketiga. Jadi bukan based on jarak ya Pak ya, tapi bukan based on jarak, based on dari kewenangan dari, atau kalau kami lihat dari penyelenggara pelabuhan punya rencana induk pelabuhan, RIP-nya, wilayahnya dia di mana situ. Tenaga ahli ya dari Surabaya ya Pak ya, tadi. Ya, tenaga ahli. Kenapa tadi? Iya, kalau laki-laki terus yang jawab kan nggak enak kan, mendingan yang perempuan yang jawab. Silakan Bu Anis. Izin menambahkan ya Bapak, pertanyaan dari DPW, biar kelihatan, baik ya. Dari DPW Jawa Timur ya Pak, ya mohon izin. Kalau terkait tenaga ahli memang itu sudah disyaratkan Pak, minimal S1 Transportasi Laut atau D3 Ketatalaksanaan, ANT 3 atau ATT 3. Dengan harapan bahwa sudah si tenaga ahli ini sudah punya backgroundnya Pak. Jadi bukan asal-asalan, jadi kita perusahaan itu punya tenaga ahli bukan asal-asalan tarik orang gitu Pak. Jadi
Kenapa dikasih minimal? Karena diharapkan perusahaan ini dapat menunjang, mensupport si perusahaan ini untuk bekerja lebih baik ya. Itu minimal dia harus punya backgroundnya terkait sertifikat keahlian keagenan kapal itu kan dari perusahaan itu kan bukan diwajibkan tapi diharapkan untuk diikut sertakan memiliki sertifikat keagenan kapal itu kan Pak. Itu untuk menunjang lagi Pak, menunjang perusahaan itu bekerja lagi. Begitu Pak, mohon izin. Mungkin itu. Kalau tadi yang masalah permodalan ya Pak, memang benar yang disampaikan oleh Pak Khairul, menambahkan sedikit. Memang modal sekarang itu kita mengacunya ke Perpres 10 tahun 2021 Pak. Di situ sudah jelas untuk perusahaan kecil, menengah maupun yang tinggi itu sudah jelas batas-batasnya. Nah, kenapa di Simlala itu masih ada menu untuk permodalan? Jadi memang ini mohon izin Pak Eko ya. Jadi memang nanti akan ada kalau dari Subdit 3 sudah meminta ya ke Subdit 5 untuk pengajuan ini meminimalisasi persyaratan-persyaratan yang ada Pak, karena kan untuk memudahkan pengguna jasa memenuhi persyaratan yang diperlukan. Jadi memang nanti untuk permodalan pun akan kita pangkas lah maksudnya gitu loh. Jadi untuk referensi bank juga kami yakin perusahaan itu pasti sudah menjadi nasabah suatu bank gitu. Jadi mungkin nanti akan kita take out juga gitu. Jadi ada memang menu-menu yang akan kita permudah lah, yang kita pangkas-pangkas. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian juga. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis tambahannya. Ada Pak Asif. Terima kasih Pak Khairul, Bu Anis. Tadi yang belum terjawab satu, kalau untuk persyaratan dari Kalsel, DPW Kalsel ya, untuk persyaratan pembukaan keagenan bisa dicantumkan kegiatannya apa gitu ya. Silakan aja Bapak dan Ibu, silakan itu jadikan notulen dari Rakernas ini. Jadi itu rekomendasi dari Rakernas ini apa-apa. Ini waktunya pas karena kami juga lagi sedang menyusun untuk tadi itu RPM terkait tarif komponen itu. Jadi nanti pasti dengan BKPM juga pasti akan kami ajak untuk diskusi dan membahas ini. Silakan nanti hal-hal penting dari rekomendasi ini akan kita bawa pada saat rapat atau diskusi dengan BKPM. Saya rasa itu hal-hal bagus karena memang intinya itu kita sama untuk perbaikan. Tapi seperti yang tadi disampaikan Bu Anis juga, emang arahan dari Pak Menteri untuk persyaratan-persyaratan jangan dipersulit. Ya, arahan dari Pak Menteri langsung, saya hadir di situ, persyaratan dari segala macam perizinan atau pelayanan dari perhubungan jangan dipersulit, kalau bisa 1 atau 2 udah selesai. Itu aja, itu arahan dari Pak Menteri. Makanya kalau ada hal-hal pokok terkait kegiatan keagenan ini atau hal-hal penting, nanti bisa dijadikan di notulen atau rekomendasi dari dari Rakernas ini, sampaikan ke Pak Dirjen atau ke Pak Menteri untuk kita tindak lanjuti. Terus yang tenaga ahli tadi memang kami sih bisa saja sih mencantumkan untuk tambahan persyaratan terkait sertifikat. Jadi tenaga ahlinya harus ada sertifikat keagenan kapal atau ATT, ANT bisa digantikan itu. Tapi itu harus kita kaji lagi Bapak, karena kayak saya punya ANT itu pasti sudah punya sertifikat penunjang, BST, AFF segala macam itu sudah ada. Jadi kalau ini memang mau dijadikan salah satu komponen atau ya komponen untuk verifikasi dalam perizinan keagenan kapal, jadi harus punya sertifikat tambahan keagenan kapal, ya tidak ada masalah. Tapi apakah itu nanti tidak memberatkan dari Bapak dan Ibu semua gitu loh. Itu kalau satu nanti yang melaksanakan pendidikan itu monopoli nanti, ke sana terus nanti. Nah, itu perlu kita kaji lagi.
Tapi yang jelas intinya bahwa kami punya profil dari persyaratan yang disampaikan di Simlala bahwa pengurus-pengurus dari agen kapal itu sudah mampu untuk melakukan kegiatan keagenan kapal. Itu dari tambahan dari saya. Terus dari Sulawesi Utara terkait pembukaan cabang, saya pernah bertugas di Ambon dan juga saya pernah bertugas kalau Bapak di Jambi, saya pernah bertugas di Nipah Panjang. Jadi kalau ada keagenan kapal yang mau ke Nipah Panjang, walaupun dia sudah punya cabang di Muara Sabak atau di Talang Duku, tetap saya harap saya mintakan dia ada cabang di Nipah Panjang. Karena apa? Karena kalau terjadi sesuatu di situ, yang kegiatan di wilayah kerja kami, yang tanggung jawab adalah Sabandar setempat, bukan Sabandar di Talang Duku atau di Muara Sabak. Jadi tolong Bapak Ibu dan Bapak Ibu mengerti, jadi kalau Bapak Ibu mau bekerja atau melakukan kegiatan di wilayah kerja kami, di salah satu Sabandar, ya silakan. Tolong sampaikan, nanti di kami ada namanya PMKU itu kalau nggak salah kan, melakukan kegiatan usaha, segala sesuatu bisa kami pantau, bukan karena mau membuat sulit atau apa, bukan. Tapi semata-mata karena saya pernah merasakan di daerah, semata-mata hanya untuk melindungi saya kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, kejadian di pelabuhan saya, sementara perusahaan ibu tidak terdaftar di saya jelas salah itu. Mau melakukan kegiatan di situ kok kamu enggak verifikasi, enggak didata. Mungkin itu dari saya, tambahan dari saya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Teman-teman ini mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oke, silakan Pak, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan nih untuk Bapak Eko. Saya dari Lampung Pak, PT Lampung Shipping Agency dari Lampung. Saya mau bertanya Pak, ini kan ada INAPOD system, di mana digitalisasi yang akan kita laksanakan. Jadi kalau dengan sistem digitalisasi, berarti kita tidak perlu lagi untuk bawa dokumen original ke Sabandar. Karena gini Pak, karena dokumen original itu sifatnya kan rawan nih, apalagi untuk kapal asing Pak. Kapal asing ini dokumen kita ngambil di tengah laut, apalagi kapal-kapal DWT 70.000 yang harus 15 meter kami naik, ya kan? Untuk ambil dokumen, untuk kami submit lagi. Nah, ini kenapa di semua pelabuhan, hampir di semua pelabuhan, mereka masih minta dokumen orinya. Nah, itu apa gunanya INAPOD? Nah itu Pak, itu yang sebenarnya ini semangat kita teman-teman semua itu sama Pak. Kenapa masih ada INAPOD, udah INAPOD tidak submit, tapi mereka minta dokumen original. Kalau pas kapal sandar mending Pak, kalau kita ngambil tengah malam Pak, jam 12 malam, kita ngambil tengah laut, jatuh dokumen siapa tanggung jawab Pak. Nah ini yang harus kita perjelas, perlu tidak dokumen ori itu turun ke imigrasi, itu pihak Sabandar Pak. Mereka minta selalu dokumen minta Pak, itu kalau di Panjang mungkin habis semua pelabuhan sama Pak, dia minta dokumen panjang Pak. Ya, mungkin hampir semua pelabuhan juga hampir sama, mereka dokumen asli minta. Ya, tapi minta itu Pak, nanti tolong kalau emang tidak harus turun, tolong dikonfirmasi ke wilayah juga Pak, biar wilayah tahu gitu loh. Nah mungkin itu aja pertanyaan saya Pak Eko. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan ini sudah lama disampaikan Pak sebenarnya. Kami inginnya juga seperti itu Pak, tidak ada dokumen asli yang diminta, tetapi karena pihak KSOP tidak punya jaminan apabila terjadi kecurangan atau kekurang lengkapan kewajiban yang belum dilaksanakan oleh kapal tersebut. Jadi kami intinya dari sistem aplikasi Pak mendukung tidak ada lagi hard copy. Tetapi karena selama aturannya itu belum dirubah Pak, kami dari sistem aplikasi tidak berani untuk
menjalankan aplikasinya itu. Nanti dari forum ini silahkan Pak disampaikan surat hasil tertulis, karena sistem aplikasi itu menjalankan aturan yang ada. Jadi selama aturannya itu belum dirubah, aplikasinya belum berani merubah juga Pak. Nah aturan itu ada di aturan di teman-teman KPLP, nanti biar diingatkan lagi, karena eranya mungkin sudah berbeda, tidak diperlukan hard copy, tetapi nanti ada jaminan seperti apa. Nanti boleh Bapak ngajukan solusi supaya KSOP juga tenang. Misalnya kalau itu tidak diserahkan, terus kemudian kapalnya tiba-tiba lari, nanti caranya seperti apa? Apakah dengan teknologi, ataukah di next portnya ada perlakuan dan sebagainya. Baik, kami sepakat Pak, ini juga sudah beberapa kali kami pikirkan, tapi dari tim kami sepanjang aturannya itu belum dirubah, kami nggak berani merubah Pak. Demikian Pak, terima kasih. Tambahan Pak Eko. Silakan, Ini Pak. karena saya di UPT di Ambon ya, saya pernah ngalamin beberapa itu yang tadi, kalau dokumen hard itu tidak dibawa ke kantor Syahbandar, jadi kayak save meaning. Orangnya yang di-upload di dokumen itu adalah di inapornya adalah ini. Ternyata pas mau jalan nggak sengaja saya ke atas kapal, orangnya lain Pak. Itu gunanya memverifikasi antara data di Inaportnet dengan data hardnya, dokumen aslinya. Jadi kadang yang diupload itu ya mungkin ini yang agen yang gimana ya, yang penting bisa upload masuk dulu, kapal standar dulu. Kadang ada begitu Pak, kadang ada begitu. Jadi salah satu saya pas ya memang aturannya enggak, seperti saya sampaikan Pak Eko, memang belum ada. Jadi memang dokumen original harus ada di Syahbandar pada saat kapal masih di pelabuhan. Dan itu untuk menjaga, yaitu menjaga kami kalau ada apa-apa seperti itu, ada validasi atau verifikasinya ada gitu loh. Jadi nanti kalau memang ini masuk lagi dalam rekomendasi dari Rakornas ini ya akan kita bawa lagi di Direktorat Perhubungan Laut, terutama dan Direktorat KPLP. Itu aja Pak Eko. Atau kami usulkan kalau agennya yang jadi jaminan gimana Pak? Jadi dokumen nggak usah dibawa ke Syahbandar, tapi kalau ada dengan kapal itu, agennya nanti yang bertanggung jawab. Fakta integritas dan ini hanya satu solusi, nanti silahkan Bapak memikirkan ya Pak, kalau memang itu tidak perlu di KSOP, tapi harus punya solusinya. Solusinya ini kami yang menunggu Pak. Terima kasih Pak. Baik teman-teman sekalian, karena waktu durasinya yang sudah lebih dari 8 menit, wah kalau ditambahin lagi habis nanti. Soalnya nanti masih ada acara pandangan umum teman-teman, jadi seperti tadi yang Bapak-Bapak sampaikan, tolong agak kerja keras sedikit, bisa membuat tulisan terkait pertanyaan maupun rekomendasi apa tadi yang disampaikan, yang tidak terakomodir, nanti akan jembatanin oleh DPP karena itu jauh lebih bagus. Ya Pak Ido. Oh ya oke silakan satu aja ya, satu ya. Oke. Oke, makasih Pak. Tentang PKK Pak, kami mau kasih, pertama apresiasi dulu Pak, udah cukup bagus. Ini ada sedikit aja masukan lagi dari kita. Karena tadi dari data yang Ibu kasih juga memperlihatkan kunjungan kapal berdasarkan data PKKA Bu. Jadi PKKA untuk di shipyard, TOKS Tersus, kita masih berdasarkan per 10 hari Bu. Nah jadi dari situ kalau misalnya satu kapal di Batam rata-rata ada yang kapal 2 bulan, 3 bulan, itu bisa 6-7 PKKA. Apakah sistem baca itu 7 kapal Bu, 7 kunjungan. Padahal itu hanya 1 kunjungan. Jadi mohon dikonfirmasi tentang masa berlaku PKKA untuk kegiatan kapal. Terus yang kedua, kita sekarang di Batam, setiap ada kegiatan kapal, kami diminta untuk bikin PKKA. Jadi kadang kapal standby,
kapal asing standby, sudah kita bikinkan PKKA waiting order. Setelah itu dia akan isi air. Kita disuruh bikin lagi PKK untuk freshwater. Crew change, PKKA crew change. Nah itu apa nggak salah baca nanti Pak? Inputnya apa nggak salah terimanya bahwa ada kunjungan kapal untuk sekian, padahal dia di situ aja terus nggak kemana-mana. Ya khusus Batam. Jadi ya dan waktunya juga. Kalau Ibu bilang tadi harus minimal 7 hari Bu. Posisi kami nggak mendukung, nggak kasih kami opsi Bu. Kami dengan Singapura hanya 45 menit. Kalau kapal 3 jam. Kalau kapal biasa. Jadi nggak memungkinkan kita harus 7 hari sebelumnya, rata-rata nggak bisa Bu. Kita kadang malam ini baru kasih tahu, besok pagi kami sudah harus bikin. Jadi itu aja Bu dari kami. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Ibu mau ada ditanggapin? Silakan. Izin Pak, ini tadi kan berarti masukan kalau saya tangkap ya. Kaitannya dengan waktu yang kita tadi sampaikan kan 7 hari waktunya bisa disampaikan, mungkin masukannya Bapak supaya lebih ini lagi ya. 3 hari mungkin gitu Pak, mau ya? Oh nggak ada masalah ya? Padahal itu kapal nggak gerak ya Pak? Hanya di dalam kolam pelabuhan aja gitu ya? Baik Pak, nanti coba kami bahas internal terkait dengan ini. Apakah ibaratnya bisa menggunakan yang sama? Masa berlaku ya baik. Pak Ogi ada mau tambahan? Ya, di aplikasi Jaga ID ya Pak. Mau kasih tambahan? Enggak. Onje. Cukup. Siap Pak, kami tampung dulu ya sementara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi atas diskusinya dan pemaparannya dari Bapak Ibu sekalian. Saya pikir diskusi yang cukup menarik dan respon juga dari Floor cukup bagus. Sekali lagi kepada teman-teman kami minta bantu juga untuk bisa memberikan datanya tertulis supaya nanti bisa diakomodir jadi satu dan nanti disampaikan ke Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sebagai rekomendasi tambahan. Juga tadi sosialisasi dari Pak Eko terkait dengan Jaga ID. Harusnya kalau insan pelabuhan ini harusnya download semua. Karena nanti ada khusus Jaga Pelabuhan di dalamnya yang mana kita bisa memberikan masukan secara langsung. Tidak perlu takut-takut lagi karena ada Stranas PK juga di dalamnya. Ya Bapak Ibu sekalian. Begitu Pak, jadi cukup kita lanjut dengan acara penyerahan plakat untuk para narasumber. Kami persilahkan kepada Pak Sekum. Pak Sekum, belum dari tadi kan? Monggo Pak Sekum. Oh ke depan aja. Oh Pak ke depan boleh Pak ya. Soalnya di atas. Silahkan Pak. Iya. Pak Jul semua. Ya oke, Pak Jul semua ya. Baik. Pak monggo Pak plakat dulu. Pak Pujo, Bu Ari. Hah? Gimana selendangnya? Udah dibawa. Baik. Enggak sama sekalian Pak Jul sekalian ya. Tunggu biar senyum Pak, biar agak ini fotonya Pak, semangat Pak. Baik cukup ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Eko. Pak ditahan dulu Pak, nanti ada tambahan selendang juga soalnya. Pak langsung Pak Jul. Ini dulu, nggak apa-apa ini sekalian aja. Ya, nanti selendang belakangan aja. Gitu, berdiriin. Oke, jangan kebalik Pak Pujo. Sampingnya Pak, biar fotonya Bu Arya agak geser sedikit Bu. Baik. Itunya. Terima kasih Pak Pujo, tepuk tangan. Teman-teman sekalian, Bu Arya silakan. Oh, yang selendang ya? Oke Pak. Karwan. Ya. Baik.
Udah cukup. Terima kasih. Tepuk tangan. Bentar Pak. Nggak tahu aku. Satu lagi. Ayo fotonya, yang banyak fotonya. Ya. Sekalian aja Pak Irwan, biar cepat tuntas. Baik, kita foto bersama Pak, sekalian. Sekali lagi Pak Sku, monggo, foto bersama Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian.